Kedatangan komisioner baru didampingi Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan di kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan langsung disambut kalungan bunga oleh Kepala Sekretaris Bawaslu Kalimantan Selatan, Baisukan Senin 26 September 2022. Sebelum beramah tamah dengan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, komisioner baru ini terlebih dahulu diajak melihat ruangan kerja yang akan ditempatinya nanti. Kedatangan komisioner baru Ahmad Muhlis Wan Muhammad Radini didampingi Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Ajari Dani di kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan langsung disambut kalungan bunga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan Tengku Dasa Kusuma Putra di halaman kantor yang berada di Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, besokan Senin 26 September 2022. Sini biar Pak. Paling kecil. Tadi ingat arahnya nih. Aduh, dikit. Pak, sini Pak, arahnya Pak. Kawanan Juni jadi mana? Sebelum beramah tamah dengan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, komisioner baru ini terlebih dahulu diajak melihat ruangan kerja yang akan ditempatinya nanti. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Ajari Dani, Wahetakuni Prima TV di sela-sela ramah tamah memadakan membangun konsolidasi atau hubungan antar lembaga yang baik dikarenakan per Bawaslu 3 yang sudah diundangkan pola hubungan divisi-divisi telah berubah, yaitu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Wan Pendidikan Wan Pelatihan Bawaslu Kalimantan Selatan, serta Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, Wan Hubungan Masyarakat. Divisi-divisi sudah berubah. Dua divisi ini menulis mengemban divisi SDM dan Diklat. Tentu saja tugasnya tugas yang memang samaan. Salah satu tugas yang dihadapi menulis adalah pembentukan panwaslu kecamatan. Dan besok hari akhir dari proses pendaftaran panwaslu kecamatan. Dan itu juga nanti terkait dengan SDM, terkait dengan menyesuaikan PAW berikutnya. Karena Pak Mulis merupakan komisioner di Bawaslu Kota Banjarmasin. Selain itu juga kalau Diklat tentu saja setelah nanti pembentukan panwaslu kecamatan, maka dilaksanakan pendidikan dan latihan untuk kecamatan dalam rangka menambah kapasitas sumber daya panwaslu kecamatan dalam rangka menghadapi kebutuhan masyarakat. Para dini, ya sebagaimana Polhut, beliau diposisikan di divisi pencegahan, Parmas, masyarakat dan hubungan masyarakat. Sehingga tugas para dini karena di awal divisi ini adalah divisi pengawasan, namun menyelaraskan dengan Undang-Undang itu tahun 2017 bahwa kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan, penindakan, dan proses sengketa. Komisioner baru Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Muhlis memandahkan akan sesegeranya melakukan koordinasi di internal Bawaslu Kalimantan Selatan, kemudian melakukan supervisi ke kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Setelah dilantik kemarin, sekarang ini pertama hari bertugas, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan koordinasi internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, karena divisi kita adalah divisi SDM organisasi Diklat. Jadi internal dulu di provinsi, kemudian baru kita nanti melakukan supervisi ke kabupaten kota, inventarisir permasalahan yang ada di kabupaten kota. Dalam hal ini tahapan yang sudah jalan adalah
rekrut Panwaslu kecamatan. Di sana masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Misalnya ada beberapa kabupaten kota yang kecamatannya belum ada yang mendaftar. Kemudian ada juga permasalahan terkait tentang ASN yang mendaftar masuk kecamatan. Nah itu nanti akan kita diskusikan lebih intens. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa terselesaikan semua permasalahan-permasalahan. Sementara itu, Komisioner baru Bawaslu Kalimantan Selatan Muhammad Radini memedahkan akan meneruskan program sebelumnya Nang dinilai baik. Program tersebut nantinya akan diselaraskan dengan program Nang baru. Ini punya prinsip itu al-muhabbajatul jadi masalah, yaitu yang mana dulu program yang baik kita akan teruskan. Ketika ada program yang kemudian ada pemasok yang baru, maka kita akan kemudian kita kerjakan, kita ambil yang baik lagi, yang lebih baik lagi. Prinsipnya itu. Nah sehingga ke depan dengan program-program yang sudah dulu ada, kita akan kemudian menyelaraskan, kemudian meneruskan. Kemudian ketika ada program yang kemudian dapat dari pusat kemudian baru kemudian kita akan melanjutkan. Kira-kira itu prinsipnya. Bang, untuk kira-kira ada nggak bayangan paling nggak lah, artinya mungkin dalam rencana yang ke depan, soalnya kan Bawaslu sering menghadapi berbagai masalah nih, kadang laporan-laporan. Nah ada nggak nanti persiapan untuk hal-hal seperti itu, Bang? Ya tentu, pertama bahwa Bawaslu ini sudah lembaganya 10 tahun kan, nah, sehingga kemudian secara kelembagaan dia sudah sangat siap, sehingga kemudian terkait dengan ada laporan dan sebagainya itu kita sudah sangat siap di sini untuk kemudian menerima, kemudian bagaimana kemudian apalagi ini sudah pada tahap verifikasi administrasi, nah kemudian ke verifikasi faktual. Kita harap kemudian kita sinergi bekerjasama dengan para penyelenggara terutama dalam hal ini KPU. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan Tengku Dasa Kusuma Putra Esos MAP menyatakan sangat optimis dengan kehadiran komisioner baru ini karena mengikuti proses pemilihannya hingga mereka terpilih menjadi komisioner Wan disambut di Bawaslu Kalimantan Selatan. Tengku Dasa Kusuma Putra berharap adanya kolaborasi Wan komunikasi yang baik antara komisioner Wan Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan. Kita berharap terus bisa melakukan kolaborasi dan yang paling penting kan adanya komunikasi yang baik, komunikasi luar. Kita dari jajaran sekretariat ini ada Pak Kabak, senior kita Pak Maksum selaku hukum. Saya pikir ini kan tidak sulit ya, karena ini memang menjadi tupoksi kita dalam rangka memfasilitasi ketua dan saya yakin karena dengan keberadaan Wan Pian Kabak dan Pak Maksum selaku senior dan juga Wan Pian staff, kita siap lah untuk mendukung dan memfasilitasi. Untuk 2004 insya Allah kita siap. Tentu juga dibantu dengan teman-teman media. Seperti itu.